Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Sadaqallahul adzim. Para pendengar yang saya hormati, fa insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kali saya mohon maaf. Di sini saya tidak berniat mengguri atau lebih pandai, akan tetapi saya hanya teringat dalam hadis sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Untuk itu mudah-mudahan tausiah saya ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga bagi pendengar semuanya. Amin. Pendengar yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita untuk tidak bosan-bosan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah rezeki kita kepada kita semua. Dikarenakan pada detik ini toh kita masih diberikan kesehatan, keimanan, nikmat nafas yang tidak terhitung nilainya dan tidak dapat dihitung dengan dibandingkan dengan harta dan kedudukan, adalah nikmat nafas kehidupan ini. Dan Allah memberikan rezeki kepada mereka, baik yang beriman dan tidak beriman pun diberikan rezeki juga. Bahkan mungkin dilebihkan rezekinya daripada orang yang beriman. Kadang di jabatannya dilebih tinggikan, padahal mereka koruptor. Kadang hartanya dilebihkan karena dia pencuri. Nah, akan tetapi bagi mereka yang mau berpikir bahwa harta, jabatan, kecantikan, ketapatan ini adalah sarana, adalah wujud ujian, bagaimana cara kita mengelola yang diberikan Allah dalam warna-warna kehidupan tadi, kita mengolah agar dapat bermanfaat bagi diri kita untuk di dunia dan akhirat. Tidak hanya bermanfaat di dunia saja, akan tetapi tidak bermanfaat di akhirat. Untuk itu, karena Allah memberikan rahmat rezeki kepada siapapun tanpa pandang bulu, marilah kita sebagai hamba, sebagai makhluk ciptaannya untuk selalu mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. Marilah kita lafazkan dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah tak lupa kita curahkan, kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila di dalam kehidupan ini, di dalam melaksanakan kehidupan ini, kita selalu berpegang teguh dengan tuntunan beliau yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis, sunnah-sunnah beliau, insya Allah kita akan bahagia, kita akan selamat dunia dan juga bahagia dan selamat di akhirat nanti. Dan di yaumil hisab nanti mudah-mudahan kita termasuk di golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, sehingga mendapatkan syafaat dari beliau di waktu nanti yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah para pendengar yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kali walaupun terlambat, akan tetapi saya berkata lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wa ja'alallahu wa iyyakum minal aizin
wal faizin wal makbulin. Kulu amin wa antum bi khair. Semoga dalam melaksanakan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada bulan Ramadan, dan dengan kita setelah melaksanakan Ramadan dan melakukan saling memaafkan merayakan Idul Fitri, semoga kita kembali suci, dan di kehidupan di tahun ini kita akan selalu mendapat petunjuk hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga kita akan berjalan di dalam kebenaran dan mendapatkan kebahagiaan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Untuk itu saya lanjutkan kembali ke laptop, ke tausiah. Pertama-tama di sini katakan semua manusia, bukan hanya orang Islam saja, bahkan seluruh makhluk pun boleh merayakan Hari Raya Idul Fitri. Orang Muslim boleh merayakan, non-Muslim pun juga boleh, nggak ada larangan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Boleh, semuanya boleh merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bukan hanya orang yang puasanya baik tok dan penuh tok, yang bolong-bolong pun juga boleh merayakan Idul Fitri. Yang puasanya hanya seperti kendang, kata orang Jawa bilang, yang hanya di depan dan di belakang tok yang puasa, tengahnya nggak pernah puasa, itu pun juga dibolehkan. Tidak ada larangan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Boleh, semuanya boleh. Baik orang bahkan nggak puasa pun juga boleh. Akan tetapi saya katakan, semua orang, semua makhluk boleh merayakan Hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi hanya orang, tidak semua orang mendapatkan yang namanya Idul Fitri. Tidak semua orang, tidak semua makhluk mendapatkan fitrah, fitri dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung. Kalau saya menfilosofikan atau mengumpamakan, itu puasa kita tergantung. Puasa kita ini kita diberikan di dunia untuk mengamati hewan, tumbuh-tumbuhan, dan apapun untuk kita amati. Dan bagi mereka yang berpikir, itu bisa menemukan kesimpulan menjadi suatu percontohan. Saya ambil contoh. Puasa Ramadan kita itu kemarin itu seperti puasane ulo apa puasane uler. Puasa ula ya apa to ya? Ya ulo itu ya. Pokoknya atau posone ular. Nah, itu ular. Kalau ulo itu ular, kalau ular ular. Nah, gitu. Posone ulo apa ular. Lah, kita lihat contoh dalam kehidupan ulo. Ulo itu sebelum berpuasa jenenge ya ulo. Yen ulo wong arep nglungsungi itu mau mengganti kulitnya itu, dia akan berdiam diri, tidak makan, tidak minum entah berapa hari, berapa bulan, saya tak mengerti. Tapi intinya dia menyendiri, tidak makan dan tidak minum sampai tiba saatnya kulitnya itu terkelupas, pada saatnya untuk bisa dikupas diganti yang baru. Akan tetapi ulo sebelum melakukan puasa jenenge ya ulo. Akan tetapi setelah dia menyendiri, tidak makan dan minum dan berpuasa, kemudian dia hanya berganti pakaiannya tok. Dulu kulitnya yang lawas, yang lama dikupas, kemudian dia pakai pakaian baru, kulit yang baru. Akan tetapi ulo kuwi sadurunge poso, sadurunge nglusungi ya ulo, bahan nglusungi jenenge ya tetep ulo. Renek sadurunge ulo terus nyepi, ora mangan, ora ngombe, bar ganti klambi jenenge kadal, jenenge kodhok. Ndak ada. Asale ya ulo, ganti klambi ya ulo. Ning muk bedanya cuman kalau dulu ular ya wis ganggu. Wong diceraki do wis wegah nyerak.
Wis jenenge omo juga ya, tapi juga ada untungnya Allah menciptakan ular. Akan tapi wong diceraki mesti do wedi. Lah niku. Ning bar ganti bar poso luwe ra mangan ra ngombe, ngono sing ya tetep dadi ula. Lah, tergantung apakah puasa kita seperti itu. Setelah Ramadan kita puasa sebulan penuh, apakah hanya mau mikir ke kelambi anyar tok? Nah, wujudnya ya poso. Nah, ning ya jenenge ya tetep yo kan. Tapi kan perbuatan tabiatnya itu masih seperti ula apa ora? Lah niku. Dadi ini ula kuwi mau ganti kelambi anyar tok. Apakah kita yang poso itu luwe kesel ngelak barbakto kelambi anyar apa tok kelambi anyar tok, apakah kita iso itu fitri? Makane kula matur semua orang bisa merayakan hari raya Idul Fitri, akan tetapi semua orang belum tentu mendapatkan yang namanya fitri. Nah, ning ana neh jenis poso uler, jenengan ngertos, Anda tahu semua. Uler itu jijiki, kalau orang melihat jijik mungkin. Kalau orang menempel di kulit orang mungkin gatal, memberikan penyakit. Gitu. Kalau nempel di daun, neng godongnya habis dimakan hama, dipari, yo parinya nggak bagus padinya. Kalau di gigi sini, digusi, wah wes, soalnya nyiksa wes ular wes cetok. Dadine wis yen wong kelakuane kaya uler wis jijiki, gilani, griseni, ra nyenengke, wis nyeleketke ati, wis serba hal-hal yang jelek. Dulunya dia seperti ular. Tapi Anda tahu puasanya ular. Ular itu untuk berubah menjadi kupu-kupu dia melakukan semedi, tidak makan dan tidak minum. Entah berapa lama, berapa hari, berapa bulan saya kurang mengerti, akan tetapi dalam proses itu ular itu setelah sampai klimaknya untuk berubah, kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu, kepompong sih. Setelah itu baru kupu-kupu. Tapi jenengan tahu, Anda mengetahui, ular awal mulanya kan ular sebelum Ramadan kaya ular kelakuane. Wis bejat, wong nyeraki wis do wegah. Wong nyeraki wis do jijik, mergane kaya omo, gateli, jijiki, ngurusoi. Wis rambut jaji, ndak baik pokoknya. Akan tetapi setelah bulan Ramadan dia berpuasa, kemudian dia berubah seperti ular tadi, berubah menjadi kepupu. Kupu-kupu bukan kepupu, kupu-kupu. Anda tahu kalau kupu-kupu itu, maaf ya, bukan hanya orang tua. Gadis-gadis saja itu kalau melihat kupu-kupu yang cantik itu dia mengejar-ngejarnya. Seperti bahkan kupu-kupu juga disimbolkan menjadi lambang suatu percintaan, cinta dan kasih. Bukan hanya orang dewasa, gadis-gadis saja. Anak-anak pun melihat kupu-kupu, maaf. Kupu-kupu enggak mendekati, tapi anak-anak yang mengejar kupu-kupu. Coba kalau anak-anak dulu melihat ular, enggak mungkin dikejar, tapi setelah berubah jadi kupu-kupu, orang-orang memandangnya indah. Dan di bunga-bunga dia mentransfer dari bunga untuk menyerbuk bunganya lain sehingga tumbuh. Nah itulah kita berubah seperti kupu-kupu. Untuk itu marilah jadilah orang yang seperti puasa ular, walaupun jijiki, ngriseni, biyen kelakuan ra cetha, tapi setelah Ramadan dia benar-benar merayakan fitri, berubah menjadi kupu-kupu. Yang dulu orang jijik enggak mendekati, sekarang dia dijadikan idola, bahkan simbol dicintai. Anak-anak kecil pun menyayangi, senang melihat kupu-kupu. Lah, maka untuk itu filosofi percontohan seperti itu marilah kita ambil hikmahnya, bahwa bagaimana puasa kita kemarin yang tahu hanyalah kita sendiri, orang lain itu hanya bisa mereka-reka. Kebenaran dan hendaknya itu hanya mereka-reka. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirrun wa ma tulinun wallahu alimun bidzati sudur. Karena nyatanya Allah. Karena apa? Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah mengetahui segala kejadian di langit dan di bumi. Berarti sama al ard, berarti wal ard.
Dan Allah mengetahui isi hati manusia, baru niat saja Allah tahu. Nah, tapi kebanyakan manusia kan hanya wah si A seperti itu hanya persangkaan belaka. Kevalidan kebenarannya itu kurang valid. Nah, Allah mengetahui isi hati kita. Kita itu misalkan jadi imam membaca yang mengalun indah, itu hanya untuk mencari pengagum atau mencari ridha Allah. Kita berceramah yang lucu, yang serba enak atau yang standar saja, itu untuk mencari penggemar atau untuk lain-lain atau mencari ridha Allah. Itu yang tahu ya kita sendiri pelaku dan Allah. Orang itu hanya bisa mengira-ngira karena kalau kita maaf ya memainkan sebuah cerita, semuanya bisa bercerita. Bahkan ada orang cerita yang dulunya orang pendosa, kemudian dia taubat, meninggalnya husnul khotimah. Ada dalam cerita juga orang yang dulunya seorang alim ulama keturunan kiai, kemudian dalam meninggalnya suhul khotimah. Macam-macam. Lah, maka dari itu, marilah setelah Ramadan kita laksanakan sebulan penuh ini, kita laksanakan, marilah benar-benar kita mencontoh seperti filosofi ular tadi. Kita kembali suci, berhati-hati di dalam berkata, berhati-hati dalam berbuat, karena perkataan dan perbuatan kita nanti akan menjadi saksi diri kita sendiri. Al-yawma nahtimu ala ahwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjulum bima kanu yaksibun. Itu dasarnya nanti. Kita tidak bisa berbicara, mulut kita terkunci mulut kita. Jadi maaf ya, menjadi saksi tangan, kaki, tubuh kita menjadi saksi. Nah, untuk itu marilah yang lalu biarlah berlalu, mumpung kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah SWT, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa manusia tanpa terkecuali. Saya katakan tanpa terkecuali selama roh itu masih, nyawa masih di dalam tubuh kita, dalam jasad kita, disulah kesempatan kita untuk taubat, dan Allah masih menerima taubat kita semua ini. Untuk itu marilah setelah bulan Ramadan kita laksanakan, marilah kita benar-benar memanfaatkan waktu kehidupan, nafas yang diberikan Allah SWT ini. Di sini saya bertausiah bertujuan untuk supaya menjadi acuan diri saya pribadi dan semoga bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tapi jangan, saya kurang sepakat kalau kita dicontohkan jadilah lilin. Jadilah yang bisa menyinari, memberikan, menerangi dalam kegelapan bagi orang lain. Akan tetapi dia sendiri terbakar dan habis, setelah itu musnah. Wis senerangine. Akan tetapi filosofi saya menggunakan gini saja. Jangan jadi lilin, tapi jadilah kita pembuat lilin. Karena apa? Kalau lilin habis, kita masih buat terus. Jadi kita terus menerangi orang lain terus. Maka untuk itu jadilah kita pembuat lilin yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, menguntungkan diri kita sendiri, juga bermanfaat bagi orang lain. Pada dasarnya nanti di yaumul hisab, orang akan memikirkan diri kita sendiri. Bahkan dikatakan dosa kita pun akan kita pikulkan kepada orang lain, bahkan kepada walaupun kaum kerabat kita, orang itu akan menolaknya. Jadi kita niat ibadah sebenarnya untuk diri kita sendiri dulu. Kalau kita menuntut ilmu agar kita nanti menjadi seorang penceramah, menjadi seorang pencipta yang bisa membantu orang lain gini, mencari ilmu agar bisa bersama dan ya supaya terkenal dan bermanfaat bagi orang lain, jangan. Pertama-tama kali adalah kita harus bermanfaat pada diri kita sendiri. Kita ingin berceramah tentang Allah, kita sendiri harus mengenal Allah. Kita ingin bercerita tentang Ramadan, kita harus menyelami Ramadan dalam kehidupan kita. Pada dasarnya
kita adalah mencari keselamatan diri masing-masing. Cuman kalau di dunia kita bisa mengajak saudara-saudara kita, istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita, masih beri kesempatan. Toh tugas kita hanyalah menyampaikan seluruhnya urusanku Allah. Jadi tugas kita menyampaikan, marilah para penegak kebenaran, janganlah kita pesimis, apatis, tetap kita jangan putus asa. Kita harus tetap semangat beramar ma'ruf nahi mungkar, apapun ujian untuk kita, walaupun kita dibilang seperti orang sok dan lain sebagainya, atau dibilang hanya mencari harta benda dalam berceramah atau apapun juga dalam kegiatan, akan tetapi yang tahu adalah diri kita dan Allah semata. Semuanya tidak ada yang tahu. Ya'lamu ma fis samawati wa ya'lamu ma tulinun wallahu alim bidzati sudur. Saudaraku semua, sebenarnya saya juga masih banyak ingin bercerita tentang hal-hal yang lainnya. Intinya saya ulangi kembali lagi, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin minna ayyinul faizin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Kalau ada kebenaran itu karena Allah Ta'ala. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan itu hanyalah kesalahan kebodohan saya tentang mempelajari itu agama. Di sini saya hanya memberikan semangat diri kita, saya pribadi, semua bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi orang lain. Yang saya ambil hikmahnya yaitu setelah Ramadan memberikan diri kita yang kembali suci. Setelah hati kita bersih suci, jangan isi dengan kotoran lagi. Yang kedua, jadilah kita seorang pembikin lilin. Jangan jadi lilin yang terbakar menyari orang lain, bermanfaat orang lain, tapi dirinya sendiri yang mati sengsara. Jadilah pembuat lilin yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.